Ini kerinduan kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, kita rindu masalah pergumulan tidak bisa memberhentikan hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya kita rindu untuk selalu memiliki hati senangkan Tuhan. Apa ya yang saya belum lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Apa ya yang saya belum kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kita pikirkan dan kita lakukan, saudara. Sehingga akhirnya kerinduan kita setiap hari menyenangkan Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini sebagai pemberitaan firman Tuhan, saya juga masih akan menyampaikan serial khotbah masih tentang Yesus adalah kebanggaanku. Sama-sama bilang sama saya, Yesus kebanggaan saya. Bilang kanan kirinya, Yesus harus jadi kebanggaan kamu, ya. Karena apa yang menjadi kebanggaan kita itu yang membuat kita kuat dan mampu untuk menjalani hari-hari hidup kita, saudara. Kalau kebanggaan kita adalah kedudukan, jabatan, harta benda kita, pendapatan kita, kesanggupan-kesanggupan kita, maka itu ada waktunya Tuhan izinkan habis. Ada waktunya. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber kebanggaan kita, maka itu tidak bisa digoncangkan, ya. Nah, dalam bahasan yang ke-10, karena hari ini kita sudah masuk dalam bahasan 10 dalam serial khotbah Yesus kebanggaanku, maka saya beri tema atau saya beri judul adalah Yesus yang mengajarkan mengasihi dan bukan menghakimi. Karena saya percaya begini, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 33,5 tahun kurang lebih, maka yang Yesus lakukan garis merahnya atau benang merahnya adalah bagaimana hidup dalam belas kasihan. Bukan penghakiman. Karena saya percaya tidak ada pertobatan melalui penghakiman. Gak ada. Tidak ada pertobatan yang lahir dari sebuah penghakiman. Tidak ada pertobatan lahir dari sebuah perdebatan. Gak ada. Selalu pertobatan dimulai dari belas kasihan. Makanya kita tahu bersama Yesus datang ke dunia agar sebanyak orang datang kepada Yesus. Yesus yang adalah Allah datang ke dunia untuk menyambangi saudara dan saya yang masih berdosa ini. Untuk menyelamatkan setiap kita. Dengan tujuan satu. Supaya banyak orang diselamatkan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Karena ada waktunya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Disitulah dia menghukum, dia mengadili orang yang hidup dan mati. Tetapi waktu Yesus datang pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, maka ada kasih karunia yang diberikan bagi kita. Yang diajarkannya kepada setiap kita adalah bagaimana menjalani hari-hari hidup ini dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Iblis yang sedang dimainkan perannya hari-hari ini, dia izinkan saudara dan saya beribadah, dia biarin. Datang ke gereja, datang ke persekutuan, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak pernah berhenti menuding orang, kita tidak pernah berhenti menebak-nebak orang dan mulai menjatuhkan hukuman dan menghakimi mereka. Itulah yang dikerjakan iblis, sehingga akhirnya kita datang beribadah pun bukan rindu cari Tuhan, tapi untuk menilai sesama. Baju baru tuh sebelah. Iya, kain baru dikasih sama lakinya. Biasa baru terima dia. Rambut merah tuh. Iya baru dicat. Datang bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi datang untuk melihat dan mulai menuding. Si ini begini, si ini begini. Datang menghakimi. Sehingga pulang dari gereja pun gak dapatkan sesuatu. Pak Glenn khotbah apa? Pokoknya ada gitu yang tersirat-tersirat, tetapi saya kurang ngerti ya. Nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa lah. Coba deh cek. Ciri-ciri orang fokus datang ke gereja beribadah, dia dengar firman, dia memuji menyembah Tuhan. Keluar dari tempat ini, dia tahu apa yang dia dengar harus habis khotbahkan. Nanti cek. Suami saudara, istri saudara tanya, senggol. Tadi khotbah tentang apa ya? Yuk sharing yuk. Ajak aja ngobrol, sharing yuk. Gak usah gaya-gaya sharing, lu kayak inget aja. Apa gituin sama teman. Coba aja. Di situ kita baru tahu ternyata ada nangkep sesuatu yang dapati rema dalam kehidupan saya. Sehingga itu yang menjadi pedoman, itu menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dan saya.
Untuk apa? Untuk kita jalani dalam keseharian hidup kita. Jadi selama dalam pelayanan Yesus gak pernah menghakimi. Makanya musuh Yesus atau pada saat Yesus pelayanan yang bertentangan dengan Yesus selalu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang memang kerjaannya adalah menilai orang dan menghakimi orang. Kenapa dia menilai dan menghakimi orang? Karena banyak hukum Allah, Taurat yang mereka terima. Mereka hafal, mereka di luar kepala. Sehingga akhirnya bukan lagi hubungan dengan manusia yang baik, tapi hanya hubungan dengan Allah. Nah, itu sebabnya Yesus jelaskan, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus jelaskan bahwa pentingnya hubungan Allah dengan manusia penting, tetapi dengan sesama pun itu juga penting. Kita lihat suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya ya, Matius pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, di dalam pelayanan Yesus melihat seorang yang bernama siapa? Matius duduk di rumah cukai. Ya, rumah cukai itu rumah tempat di mana pemungut cukai, kepala pemungut cukai itu ada di sana. Ya, rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, bilang sama Matius yang adalah pemungut cukai, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Ayat 11, perhatikan. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan siapa? Dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat 12 firman Tuhan bilang begini, Yesus mendengarkan mereka dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13 kita baca sama-sama, 3, 4. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang udah jauh dari Tuhan tuh akan semakin jauh kalau terus dituding-tuding, terus dihakimi-hakimi. Terus dituduh-tuduh akan semakin jauh, dia bilang udah gak ada yang mau terima saya. Please, kalau hari ini kau lihat ada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, jangan dihakimi, rangkul. Karena dunia menerima mereka, itu sebabnya mereka lari ke dunia. Bukan berarti kita bergaul dengan mereka, Yesus makan bersama-sama namun tidak tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang mengajarkan pada mereka pada saat itu. Gitu loh. Makanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat komplain sama murid-murid Yesus. Kenapa? Karena untuk orang-orang Yahudi gak boleh kumpul-kumpul sama mereka. Ingat Mazmur pasal yang pertama? Engkau tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Gak boleh. Makanya mereka menegur Yesus, kenapa Yesus gurumu ini kumpul sama orang-orang berdosa? Karena pemungut-pemungut cukai itu disamakan dengan orang-orang berdosa. Karena mereka memiliki tugas yang diberikan oleh orang-orang Romawi untuk mengambil cukai, memungut. Dan yang mereka pungut itu biasanya lebih daripada apa yang harus mereka bayar. Makanya Zakeus kaya. Zakeus itu kepalanya Bapak Ibu. Kepala pemungut cukai. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bilang, kalau ada yang aku rugikan, aku akan kembalikan berkali lipat. Karena itu Zakeus kaya. Tapi kepala pemungut cukainya aja diselamatkan. Didatangi oleh Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena apa? Belas kasihan. Kalau Yesus alergi dengan orang berdosa, gak ada yang diselamatkan mereka. Dan mereka pun gak akan mau datang sama Yesus. Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan ya. Orang yang jahat makin jahat. Kenapa? Karena orang benar udah gak mau lagi jadi teladan. Orang benar tugasnya cuma menghakimi saja. Lu jauh dari Tuhan masuk neraka lu nanti lu. Ayo mumpung hidup lu belum susah masuk neraka nanti lu. Ayo datang sama Tuhan. Jangan.
Ngobrol 4 mata, sharing apa sih kesusahanmu. Saya percaya ketika Roh Kudus menjamah mereka, maka ada pertobatan. Tidak ada pertobatan yang lahir dari penghakiman. Enggak ada. Pertobatan selalu lahir dari belas kasihan. Saudara perhatikan di ayat 13. Di ayat 13 Yesus bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kata persembahan di sini itu bicara tentang korban, saudara. Jadi korban di mana ketika seseorang akan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka mereka harus membawa korban persembahan itu, korban sembelihan itu. Dibawa. Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini, yang ku kehendaki itu bukan korban sembelihan. Dengan kata lain, percuma kalau hubunganmu dengan aku, kata Tuhan, baik. Tetapi engkau tidak punya belas kasihan terhadap sesama. Karena itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Yang cuma menilai sesamanya, tetapi dengan berkata hubunganku dengan Allah baik. Karena aku adalah pelaku-pelaku hukum Taurat. Mereka dengan bangganya seperti itu, sehingga akhirnya merasa paling bisa, paling pantas untuk menghakimi sesamanya. Yesus bilang apa? Munafik. Karena apa dibilang munafik? Karena mereka merasa hubunganku dengan Tuhan baik. Orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, itu selalu terlihat dari hubungannya dengan sesama. Kalau engkau mau melihat seseorang hubungan dengan Tuhannya baik, intim, perhatikanlah hubungannya dengan sesama. Itulah gambarannya. Gak bisa ditolak, Bapak Ibu. Itu udah patokannya. Makanya hubungan kekristenan itu jelas sama seperti salib. Vertikal dan horizontal. Hubunganmu dengan Allah baik, hubunganmu pun dengan sesama mesti baik. Itu sebabnya ketika ada seorang muda yang bertanya sama Yesus, guru hukum mana yang terutama, hukum mana yang paling penting? Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Hukum yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan Yesus bilang equal, sama. Gak bisa dibedakan. Oh tapi saya mengasihi Tuhan loh pendeta, kalau untuk mengasihi teman saya seperti nanti dulu. Saya mengasihi Tuhan jujur, gak bisa. Yesus tegur orang-orang model seperti itu sama seperti orang yang apa? Munafik. Makanya Yesus juga bilang dalam Matius pasalnya yang ke-7, masalah yang ke-5, ayat 23 dan 24. Coba perhatikan, hal yang sama diulang lagi di sini. Matius pasal 5, ayat 23 dan 24. Nah, perhatikan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini bicara hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau akan datang beribadah, ketika engkau akan memberikan korban persembahanmu di atas mezbah, tiba-tiba apa dibilang? Kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24-nya bilang apa? Kita baca sama-sama 3, 4. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Lalu apa? Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu apa? Jangan lupa balik lagi bos. Datang lagi kepada Tuhan. Berarti Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita. Kalau engkau datang mengikuti hukum Allah. Tapi engkau tidak punya belas kasihan, compassion. You are munafik. Munafik. Dan itu yang sering terjadi. Sering terjadi. Kenapa? Oh saya ikutin hukum firman kok. Saya ikutin firman. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita jangan menghakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu lakukan itu akan ditimpakan kembali kepadamu. Kalau engkau menilai seseorang, engkau akan dinilai oleh orang lain. Saya percaya kita gak mau. Itu sebabnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pikirin dulu kira-kira kalau hal ini menimpa hidup saya enak gak? Kalau gak enak jangan lakukan buat orang lain. Karena kita tahu itu pun gak enak.
Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Yesus, belas kasihan itu diperlukan. Dan itu yang Yesus ajarkan. Belas kasihan, belas kasihan. Engkau mau melihat orang seperti apapun, jangan menghakimi buru-buru, ingat belas kasihan. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia sedang nggak ngerti. Mungkin dia belum dewasa, itu bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi bagian memiliki belas kasihan. Karena dengan belas kasihan kau akan memenangkan banyak jiwa, saudara. Dengan belas kasihan kau akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hal ini pernah menimpa murid-murid Yesus juga ternyata. Ya, ketika Yesus sedang berjalan sama murid-muridnya, ada sesuatu yang terjadi, maka murid-murid mulai menghakimi. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang apa? Buta sejak lahirnya. Ya, bukan hanya dulu, sampai sekarang orang masih ada orang-orang yang menilai suatu keadaan itu sebagai hukuman karena dosa. Tuh kan gue juga bilang apa, jadi dosa tuh, lu ngelakuin ini sih, ngelakuin itu sih, jadi dia berdosa. Saya nggak bilang semuanya benar. Ada kalanya Tuhan mendidik. Ya, ada kalanya Tuhan mendidik, ada kalanya Tuhan menghajar. Jadi tidak bisa karena ada penderitaan lalu kita bilang karena dosa. Benar, bisa karena dosa kalau dia belum datang sama Yesus. Tapi kalau dia orang yang sudah datang karena dengan kepada Yesus lalu dia mengalami penderitaan, itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan dia. Ya. Nah, murid-murid mulai menghakimi. Ketika ngelihat ada orang yang buta sejak lahirnya, maka dikatakan murid-muridnya ayat 2 bilang apa? Murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-murid mulai menepak nih. Siapa kira-kira yang berdosa ya? Kenapa dia bisa lahir tiba-tiba buta? Oh jangan-jangan dosa dia. Oh jangan-jangan dosa kedua orang tuanya. Dia tanyalah sama mereka, tanyalah sama Yesus. Disitulah mulai menghakimi. Ya kan? Mulai menghakimi. Ternyata bukan karena dosa dia. Atau bukan karena dosa orang tuanya. Maka Yesus bilang di ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia, bukan anak ini. Bukan juga siapa? Orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, murid-murid langsung mulai mendikte. Siapa nih yang dosa? Dia atau orang tuanya? Yesus bilang bukan dia, bukan orang tuanya. Nah loh kagetlah murid-murid. Hati-hati ketika kita mulai menilai sesuatu keadaan, kita mulai menilai orang lain, jatuhnya engkau akan masuk dalam dosa penghakiman. Kita manusia nggak berhak menghakimi karena penghakiman kita tuh tidak adil Bapak Ibu. Kita tuh manusia hanya melihat. Lalu kita mulai menilai dan menghakimi. Kita hanya mendengar, lalu kita mulai melihat, mulai menghakimi dan dengan tidak adil. Gak bisa. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa penghakiman. Apa sih itu menghakimi? Kata dasarnya apa? Hakim. Berarti menghakimi adalah orang yang bertindak sama seperti hakim. Apa tugas hakim? Memutuskan. Dia yang berhak memberikan suara, ketok palu, lu benar. Ketok palu, lu salah. Kuasa itu ada di hakim. Dan kita bukan hakim, hanya ada satu pembuat hukum dan hanya ada satu hakim. Kita lihat sama-sama dalam Yakobus 4 ayat 12. Kita gak berhak memutuskan. Karena kita menilai dari luar, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 12 bilang begini. Hanya ada satu pembuat hukum dan apa? Hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Manusia. Gak punya hak. Kita gak punya hak untuk menghakimi dan menilai, oh lu benar, oh lu salah, oh lu berdosa, oh lu layak, oh lu gak layak. Bukan bagian kita. Tapi apakah karena itu kita gak boleh
mengingatkan orang sesama kita, pendeta. Bedakan menghakimi dengan menegur, saudara. Bedakan menghakimi dengan menegur. Kalau menghakimi, itu langsung membuat keputusan, lu salah, lu benar. Kalau menegur, kita kasih masukan. Menghakimi, Alkitab jelas bilang gak boleh. Karena kau bukan hakim. Dan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, dialah Allah. Tetapi kalau menegur, Alkitab mencatat harus. Kita lihat sama-sama tentang keteguran. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5 bilang apa? Kita baca sama-sama, 3, 4. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada... Saudara, kalau saudara sedang bermasalah sama seseorang, pesan saya satu, lu datengin, ngomong sama dia. Jangan lu gak ngomong sama dia, lu cuap-cuap di belakang. Halo? Kalau kita bermasalah sama si A, kita bermasalah sama si B, kita bermasalah sama si C, kasih yang nyata itu tegur. Tapi kalau lu bilang kasih tapi lu gak negur dia, tapi malah ngomongin dia di belakang, lu tahu gak? Itu orang yang lu omongin, itu ngomong lagi ke orang lain. Iya, katanya, dia begini-begini. Ini ngomong lagi ke orang lain. Iya, katanya. Itu udah bukan cuman menghakimi, tapi ngegosipin orang, ngomongin orang. Alkitab bilang kalau engkau bermasalah dengan si A, kalau engkau mengasihi dia, tegur. Bukan apa? Jangan sampai kita tidak menegur, tapi kita ngomongin orang di belakang. Ya, karena ketika kita ngomong sesuatu, orang lain nyampein ke orang lain tentang masalahmu yang kau sampaikan. Orang lain lagi ngegosipin, kan kita sekarang kita tahu tidak, orang tuh banyak suka ngomongin orang lain. Akhirnya apa? Pesannya udah berbeda. Makanya kalau saudara pernah ikut lomba, ada orang yang bisik-bisik satu dengan yang lain. Itu sampai ujung pesannya udah beda. Kenapa? Karena cara penyampaian orang berbeda. Jangankan 10 orang berderet-deret sampai ke ujung. Saya ngomong sekali nih ya, saya ngomong di depan nih ya. Ini ada kali sekitar 50 orang lah. Saya ngomong depan Bapak Ibu nih. Itu punya pengertian yang berbeda-beda. Saya ngomong sekarang. Ada seorang yang meninggal, dilangkahi kucing, hidup. Apa pesannya? Hah? Ada orang meninggal, dilangkahi kucing, apa pesannya? Itu sampai di ujung berung, beritanya ada orang meninggal, dilompatin kucing, hidup mayatnya. Padahal maksudnya bukan itu. Ada orang meninggal, orang yang tetap meninggal, yang ngelompatin kucing hidup. Ya masa kucing mati ngelompatin. Ada orang mati, dilompati kucing. Kalau otaknya agak lalot memang mesti buffering dia. Ini apa ya? Bapak ngomong apa sih Pak? Saya nggak nyampe loh Pak otaknya saya. Makanya ada istilah hari-hari ini namanya brain rot. Anak-anak muda tahu pasti brain rot. Kenapa? Kebanyakan scroll. Jadi otaknya tuh nggak mikir, cuma nonton lewat. Otaknya didiemin. Sekali-sekali baca buku deh. Biar tahu hidup itu bukan cuma sekedar di sosial media. Ya. Hati-hati penyakit brain rot. Kelumpuhan otak. Dalam tanda kutip. Jadi udah males mikir gitu loh saudara. Males mikir. Makanya kenapa hari-hari ini banyak orang yang terganggu emosinya. Bertindak salah sedikit orang itu yang dipakai bukan otak. Karena otaknya udah brain rot. Udah gak berfungsi sebagaimana fungsinya. Ada otaknya cuman gak berfungsi. Hati-hati, brain rot. Nah,
Penyebabnya itu tadi, suka scroll-scroll, nonton film-film pendek. Kalau nonton sekalian film panjang. Apa bedanya nonton film pendek sama film panjang? Kalau film pendek lu gak mikir, cuma lihat, lewat. Kalau film panjang, lu mikir, siapa nih jagoannya? Siapa nih? Nanti cara kerjanya gimana? Oh seperti itu mikir, otak. Kalau udah gak pakai pikiran lagi. Makanya orang bilang kalau untuk membenahi brain rot ini yang pertama baca buku. Karena baca buku perlu fokus Bapak Ibu. Perlu fokus, perlu detail, perlu mikir. Yang kedua bersosialisasilah. Bersosialisasi. Orang di sebelahmu itu bukan robot. Dia suamimu, dia istrimu, dia anakmu, dia temanmu. Bergaul sama dia. Dan yang ketiga ikut-ikut kayak seminar gitu. Pokoknya semua berfungsi gitu. Maksudnya usahakan supaya otak kita tuh mikir gitu Bapak Ibu. Otak kita tuh mikir. Karena kalau nggak sampai kita pakai, nggak pernah dipakai. Punya otak tetapi nggak berfungsi. Itu bahaya. Nah jadi ngomongin otak deh kita tuh. Ya tadi sampai mana tuh tadi? Mikir gitu loh. Jadi ketika kita sampaikan sesuatu, kita mikir. Ada mayat dilompati kucing hidup. Contoh lagi yang lain. Pendeta Glenn pergi ke Israel. Berenang di laut, mati. Beredar. Pastor Glenn udah meninggal. Ah serius loh? Kemarin gue baru denger Bible and Coffee. Padahal Pak Glenn lagi berenang di laut mati. Bukan Pak Glenn yang mati. Tapi kata-katanya kalimatnya sama enggak? Bayangin satu kalimat bisa berbeda arti. Apalagi kita nih ngomongin orang satu dengan yang lain. Orang dengan pemikiran yang berbeda, pemikiran berbeda. Itu udah lain lagi ceritanya. Makanya kalau ada masalah langsung ngomong sama orang yang bermasalah. Ngomong, Alkitab sudah mencatat. Tegur dia dengan teguran yang nyata. Kasih yang nyata, bukan teguran-teguran yang menyakiti gitu loh saudara. Nah, cara menegurnya pun Alkitab udah kasih tahu. Kita lihat sama-sama. Di dalam Matius pasal 18 ayat 15. Matius pasal 18 ayat 15. Nah lihat. Apabila saudaramu berbuat dosa, apa dibilang? Tegurlah dia di bawah berapa orang? 4 mata itu maksudnya berdua. Kalau yang satu matanya picak ya lu mesti ambil lagi satu yang lain. Tapi yang matanya picak juga, gak boleh lebih, kalau gak 5. Mesti 4, gak boleh lebih. Alkitab bilang 4. Jadi 2 orang. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau mau tegur berempat, ajak ngomong, ajak sambil makan, ngobrol. Sebenarnya begini loh keadaannya, sebenarnya gini. Kalau gue salah minta maaf, kalau begini ngobrol. Gitu loh. Tetapi bagaimana Pak kalau saya udah ngomong sama dia keras kepala batu gak merasa bersalah gini. Alkitab juga udah catat. Lihat lagi Amsal 29 ayat 1. Amsal pasal 29 ayat 1. Nah lihat perhatikan. Siapa bersih tegang leher ngotot gitu kan adu argumen. Walaupun telah mendapatkan teguran, lihat, ini orang ini udah ditegur nih, tapi dia masih ngotot nih, bersetigang leher. Alkitab bilang ini, sekonyong-konyong dia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Maksudnya kalau lu udah negur secara 4 mata, dia masih ngotot, tinggalin bos. Tinggalin, gak usah diperdebat. Karena orang-orang seperti itu akan Alkitab catat, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang ini gak bisa dinasehatin. Tinggalin. Keras. Gak bisa. Gitu. Tapi bagian kita jangan apa? Jangan menghakimi, jangan ngomongin dia di belakang. Ngomong sama dia. Sehingga tidak terjadi perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena apa? Orang yang gak benar ngomongin sesuatu yang beritanya belum benar. Didengarkan sama orang yang gak benar. Jadilah hoax. Jadi pastikan kalau kita sedang bermasalah sama seseorang, ayo gandeng. Ngobrol baik-baik di bawah 4 mata. Jangan lebih dari 2 orang. Tapi udah diingetin aja.
Tapi kalau dia masih ngotot, dia masih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah ngomong, yang penting saya udah sampaikan, saya udah ngobrol. Ya, jadi pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan supaya kita ngerti bahwa dalam firman Tuhan tuh ada rulesnya, ada peraturan bagaimana menyikapi hubungan dengan sesama tanpa menghakimi, tetapi mengasihi. Kita rindu orang ini berubah, tapi jangan dihakimi. Tapi apa? Rangkul, kita ngomong sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi pertanyaan kenapa sih orang suka menghakimi? Yang pertama jelas, di mana ketiadaan belas kasihan, maka yang ada adalah penghakiman. Kalau orang nggak punya kasih, kan begini, Alkitab bilang Allah adalah kasih. Jadi orang yang katanya sudah punya perjumpaan dengan Allah dalam hidupnya, harusnya itu punya belas kasihan. Dia memiliki belas kasihan, gak pusing belas kasihan sama siapa. Tapi orang yang nyebelin, tapi orang yang ngasih. Hei, orang-orang dalam pelayanan Yesus tuh orangnya juga seperti itu. Orang-orang berdosa jangan dihakimi, rangkul. Tapi jangan jadi sama dengan mereka. Bencilah dosanya, kasihi jiwanya. Maka engkau dapat memenangkan jiwa. Rangkul. Gak ada orang gak pernah buat salah saudara. Gak ada. Semua orang bisa buat salah. Siapa kita? Manusia. Siapa itu manusia? Gudangnya kesalahan. Kalau kita bisa buat salah, rangkul. Ada orang yang salah, rangkul. Benahi, kamu salah di mana, kamu salah di sini, ayo perbaiki. Karena kalau orang salah, terus kita hakimi, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia harus perbaiki diri. Yang dia tahu ada orang yang membencinya, dia sakit hati, dia kecewa. Bukannya perbaikan diri, tetapi semakin hancur. Kenapa banyak anak-anak memberontak? Karena ketika anak salah, orang tua menghakimi. Bukan merangkul dan berkata, gak apa-apa kamu salah. Semua orang bisa salah. Tapi kamu tahu di balik kesalahan kamu belajar satu hal. Kamu belajar sesuatu. Di balik kesalahanmu kamu belajar sesuatu. Apa yang kamu pelajari? Kita tanya. Apa yang kamu pelajari dari kesalahan ini? Ya jadi begini-begini. Akhirnya anak dapat ilmu baru gitu loh. Anak dapat pembekalan baru. Oh iya, next ke depannya saya gak boleh lakukan ini. Bukanlah kamu ini begini. Bukannya dapat pembelajaran, dia dapat rejection. Dia dapat penolakan. Disitulah dia merasa tidak diterima dan dia pergi dari rumah. Karena di luar sana saudara ada banyak kumpulan-kumpulan yang siap terima orang-orang buangan. Yang ditolak gereja, yang ditolak orang tua, yang ditolak keluarga. Itu ada orang-orang di luar sana yang jauh dari Kristus. Hidupnya siap menerima mereka. Bukannya kita memenangkan jiwa, malah kita menghancurkan orang-orang. Terima dia. Gitu. Sehingga kita mesti tahu gitu ya. Jadi miliki dulu, terlebih dulu miliki. Tuhan minta sama Tuhan, Tuhan miliki. Beri aku belas kasihan Tuhan. Seperti yang Tuhan taruh dalam hati hamba-hambanya. Rasul-rasulnya. Tanpa menghakimi. Sama seperti apa yang Yesus punya. Miliki dulu itu belas kasihan itu. Maka engkau tidak akan mudah menghakimi. Kenapa? Karena kita ngelihat orang kok kasihan ya. Kok kasihan ya. Dia perlu ditolong, dia perlu dirangkul, dia perlu dibeban. Bukan justru karena ini. Enggak. Nanti ketika orang dikasihi dulu orang akan sadar, oh iya saya salah. Biarlah dia menyadari sendiri tanpa engkau menuding kesalahannya. Sebenarnya manusia udah tahu kok dia salah apa enggak, dia tahu. Hanya seringkali itu semakin merasa membenarkan diri ketika tidak ada lagi yang membalut dan memeluknya. Jadi yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, kenapa orang suka menghakimi? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan belas kasihan Kristus. Caranya bagaimana Pak supaya saya punya belas kasihan Yesus? Alkitab bilang barang siapa mengikatkan dirinya dengan Allah, dia akan menjadi satu roh dengan Allah. Kalau engkau mau apa yang Allah lakukan dalam kehidupanmu, miliki hati seperti itu, maka intimlah dengan dia. Tanpa keintiman kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara nggak bisa. Jadi yang pertama, kenapa orang suka menghakimi? Karena hatinya tidak penuhi dengan belas kasihan. Yang kedua, kenapa orang mudah menghakimi? Karena tidak menyadari bahwa dirinya pun tidak sempurna.
Orang gampang sekali menghakimi karena apa? Karena yang dia lihat orang lain bukan dirinya. Kalau dia melihat dirinya, dia melihat orang lain, lalu dia mengcompare, dia membandingkan dengan dirinya, dia nggak akan gampang menghakimi. Dia mikir 2 kali untuk menghakimi. Ngapain gue menghakimi dia ya? Gue juga masih belum sempurna. Ngapain gue menghakimi dia ya? Gue juga masih punya kekurangan. Kalau gue serang dia, maka kalau dia serang juga gue selesai. Itu sebabnya Alkitab bilang, hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Jadi pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau menghakimi seseorang, yuk ngaca dululah. Kalau kita mau buru-buru menilai seseorang, yuk ngaca dululah. Bukan berkaca secara jasmani. Saya percaya kaca jasmani di rumah Bapak Ibu gak bisa terhitung banyaknya. Tetapi kaca rohani. Dari mana Pak kaca rohani? Belinya di toko mana Pak? S Hardware ada gak Pak? Udah tutup S Hardware. Sekarang udah ganti. Apa tahu namanya yang baru, saya lupa. Udah gak ada yang jual. Memang gak ada yang jual. Kaca rohani itu adalah Alkitab. Setiap kali kita merenungkannya, itu membuat kita bias. Kita tahu, apa ya kesalahan saya? Dia melihat apa kekurangan kita. Jadi kalau kita baca Alkitab, saudara nih ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan, lalu kita mulai merenungkan gitu. Apa ya yang Tuhan sampaikan? Dosa-dosa apa yang saya perlu ubah? Gaya hidup seperti apa yang saya perlu pulih? Itu kalau kita baca firman. Jadi setiap kali kita baca Alkitab, kita lihat, kita cek diri kita. Wah, ayat ini sangat memberkati. Lalu responnya apa? Kalau saya udah tahu, saya udah ditegur oleh firman Tuhan ini, apa yang saya mesti lakukan? Apa yang saya mesti perbaiki? Sehingga terus berbenah diri. Itulah kaca rohani ya. Jadi yang kedua, kenapa orang suka menghakimi? Karena tidak menyadari bahwa dirinya pun tidak sempurna. Nah, itu yang seringkali dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Makanya Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Kok munafik? Engkau hanya menyerang orang tanpa memperbaiki dirimu sendiri. Engkau seperti kubur yang dilabur putih. Luarnya tampak bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa orang mudah menghakimi? Kenapa orang suka menghakimi? Karena yang pertama, hatinya tidak dipenuhi dengan belas kasihan. Yang kedua, karena tidak menyadari bahwa dirinya pun tidak sempurna. Dan yang ketiga, karena lebih mudah melihat kekurangan seseorang ketimbang melihat kelebihannya. Ya. Bapak Ibu, kita tuh lebih mudah kalau ngelihat pasangan kita itu kekurangan atau kelebihannya sih. Kita kalau ngelihat teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita yang kita lihat tuh lebih kekurangannya atau kelebihannya sih. Selalu manusia itu yang keluar, tampil terlebih dahulu dan lebih mudah dicari kekurangannya dibanding kelebihannya. Kalau kita tanya nih, nah makanya nanti nih tanggal 14 Februari itu ada pertanyaan itu. Siap-siap aja. 14 Februari saya undang setiap Bapak Ibu. Datang lagi ke tempat ini. Ya Valentine ya. Dapat hadiah. Wow banyak pokoknya hadiah berlimpah. Waduh kalau gak datang rugi. Katanya kalau gak salah ada sepeda Brompton kalau salah. Brompton atau Trompton gitu ya saya kurang tahu. Oh Tronton itu. Jadi saya berharap 14 Februari datang Bapak Ibu. Nanti salah satu pertanyaannya adalah itu tadi. Ya. Pertanyaannya begini. Apa kekurangan pasanganmu? Satunya lagi, apa kelebihan pasanganmu? Nanti ketika di list, percaya pasti lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Karena lebih gampang lihatnya, itulah manusia lebih gampang melihat kekurangan sesamanya ketimbang kelebihannya. Kalau kelebihan tuh kita perlu doa puasa dulu 3 hari 3 malam baru ketemu, itu pun satu. Tapi kalau kekurangan, aduh cuman sekejap tek dapat tuh 1, 2, 3, 4, 10 aja tiba-tiba kekurangannya. Makanya itu sebabnya kenapa orang lebih mudah menghakimi, orang lebih hobi menghakimi, orang lebih suka menghakimi. Karena lebih mudah melihat kekurangan seseorang daripada kelebihannya. Yuk mulai sekarang yuk kita gali potensi baru kita. Apa itu? Carilah kelebihan orang-orang di sekelilingmu. Carilah kelebihan pasanganmu, carilah kelebihannya, bukan kekurangannya. Maka percaya engkau gak akan mudah menghakimi. Kenapa? Karena yang kau lihat kelebihannya. Orang kalau akan lihat kelebihan bukan menghakimi tapi dipuji. Karena itu cari kelebihannya. Saya percaya ada kok. Gak mungkin Tuhan ciptakan manusia gak punya kelebihan, pasti ada.
Hanya seringkali kita melakukan yang kita lakukan banyak kali adalah kekurangan-kekurangan kita. Kesalahan-kesalahan kita. Makanya orang ngelihat langsung buru-buru menilai adalah kekurangan kita. Ya, saya berdoa sehingga setiap kita menyadari bahwa Yesus mengajarkan, Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan contoh untuk memiliki belas kasihan tanpa menghakimi. Karena kita bukan hakim. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bukan hakim. Penghakiman milik Tuhan. Bagian saya adalah membawa kasih. Bagian saya adalah hidup bagi belas kasihan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.